Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Budiman Sudarsono, SSMIKOM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seminar Komunikasi Jurnalistik. Dan perkenalkan nama saya Madi Novia Maharani dengan NIM 2209000073 yang akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu representasi kekerasan kelompok minoritas etnis dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Film Pengepungan di Bukit Duri adalah sebuah film Indonesia yang dirilis pada 17 April 2025 dan disutradarai langsung oleh Joko Anwar. Film ini telah resmi tayang di aplikasi streaming film di Amazon Prime Video. Latar belakang masalah, fenomena kekerasan terhadap kelompok minoritas etnis telah menjadi permasalahan sosial nyata. Kekerasan terhadap kelompok minoritas etnis bukan hanya sekadar realitas empiris, namun juga dikonstruksinya juga dipersepsi melalui medium film. Film berfungsi sebagai media representasi sosial yang sangat kuat, mampu mempengaruhi persepsi publik mengenai kekerasan, diskriminasi, dan juga marginalisasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ubaidullah dan Darmawan pada tahun 2025. Dalam konteks isu kekerasan, diskriminasi, dan juga marginalisasi, film ini memperlihatkan beberapa hal seperti pilihan karakter, latar cerita, dialog, simbol visual, ekspresi nonverbal, konflik, dan juga institusi tersebut digambarkan. Film Pengepungan di Bukit Duri itu menggambarkan Indonesia yang distopia mengenai luka sejarah kekerasan yang belum pernah tuntas ditangani. Joko Anwar tampak menggunakan kekerasan sebagai bentuk metafora sekaligus literasi atas kegagalan sistem negara, pendidikan, dan juga masyarakat dalam menangani trauma kolektif dan juga isu etnis. Karya ini tuh tidak sengaja langsung melibatkan pembentukan wacana dengan mengenai etnis minoritas, konflik identitas, dan juga kekerasan sosial. Hal ini saya representasikan kemudian untuk mendeskripsikan dan juga menganalisis bagaimana film tersebut itu merepresentasikan terjadi kekerasan terhadap kelompok minoritas etnis melalui tanda dan juga simbol dalam film. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk representasi atas kekerasan kelompok minoritas etnis dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Sedangkan untuk manfaatnya secara teoritis ini adalah menjadi referensi akademik, memahami nilai representasi kekerasan kelompok minoritas etnis dalam media populer hingga menjadi bentuk pembelajaran di masyarakat. Sedangkan untuk manfaat praktisnya itu adalah sebagai bahan pertimbangan untuk menciptakan karya konten dengan tingkat sensitifan terhadap kekerasan dari suatu kelompok hingga menjadi suatu sumber informasi untuk pencegahan kekerasan terhadap kelompok minoritas etnis. Di dalam penelitian ini saya menggunakan bentuk teori konstitusionalitas sosial dari Peter L. Berger dan juga Thomas Tuchman yang mengenai gagasan bahwa realitas itu bukanlah sesuatu yang semata-mata ada karena objektif, melainkan itu dibentuk melalui proses sosial yang secara terus-menerus. Ada tiga hal yang melandasi teori ini. Yang pertama itu adalah eksternalisasi. Aktor sosial itu mengekspresikan gagasan dan juga tindakan ke dunia sosial. Objektivasi itu adalah hasil eksternalisasi tersebut menjadi fakta sosial yang objektif dan terlepas dari pembuatnya. Internalisasi itu adalah individu mengadopsi fakta sosial tersebut menjadi struktur kognitif mereka. Dalam hal ini itu adalah peneliti menelusuri berbagai macam elemen naratif dan juga visual dalam film mengenai penempatan karakter, framing adegan kekerasan, dialog, serta repetisi simbolik sehingga berkontribusi pada pembentukan kenyataan sosial yang berdampak pada relasi kekuasaan dan juga legitimasi sosial di masyarakat Indonesia mengenai minoritas etnis dan juga praktik kekerasan. Untuk kaitannya di sini saya berfokus terhadap cara sebuah media massa, yaitu film, membangun realitas melalui proses sosial yang kemudian disajikan di masyarakat yang menontonnya. Nah, habis itu teori konstruksi realitas sosial juga menjadi titik fokus penting untuk memahami bagaimana film sebagai praktik komunikasi dan budaya itu ikut memproduksi, memperkuatkan atau menantang representasi kekerasan terhadap kelompok minoritas etnis. Di sini saya mengambil kutipan landasan konseptual. Yang pertama itu adalah komunikasi, ya, proses pengiriman ide atau konsep dari sumber, yaitu berupa film Pengepungan di Bukit Duri kepada penerima yaitu penonton dari film Pengepungan di Bukit Duri mengenai tujuan untuk mengubah tindakan mereka. Hal ini diungkapkan langsung oleh Rogers pada tahun 2003. Jurnalistik itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan juga penyebaran informasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini tuh menunjukkan bahwa film Pengepungan di Bukit Duri itu masuk ke ranah jurnalistik karena melalui riset data masyarakat yang dituangkan dalam bentuk audiovisual secara utuh. Film ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan, sikap, dan juga perilaku masyarakat. Dalam penelitian ini, saya mengambil sampel dari Pengepungan di Bukit Duri, sebuah film dari Joko Anwar. Representasi itu adalah menurut Putri dan juga kawan-kawan tahun 2020. Representasi itu bentuk konsep psikologis yang menjelaskan cara berpikir seseorang dalam memodelkan dunia sekitarnya. Representasi juga disajikan dalam bentuk kekerasan di kelompok minoritas etnis, baik dalam bentuk dialog, visual, dan juga narasi. Kekerasan kelompok minoritas etnis ini menjadi sebuah kekuasaan suatu kelompok pada kelompok yang mengalami ketidaksetaraan dalam hal akses kekuasaan, ekonomi, dan juga pengakuan sosial. Untuk paradigma penelitiannya, di sini saya menggunakan konsep paradigma konstruktivisme, yaitu sebuah paradigma yang melaksanakan penilaian kepada realitas atau terhadap kebenaran tidak tunggal, sebab itu realitas diciptakan oleh individu sendiri. Nah, paradigma konstruktivisme ini tuh sangat relevan terhadap objek film, karena peneliti itu membongkar makna-makna tersembunyi dan juga menganalisis bagaimana film ini menggambarkan bukti kekerasan terhadap kelompok minoritas etnis yang telah terjadi di lingkup masyarakat. Untuk penelitian terdahulu di sini saya menggunakan contoh dari penelitiannya Shiva dan juga kawan-kawan mengenai representasi kekerasan dan diskriminasi ras dalam film Pengepungan di Bukit Duri yang lahir di tahun 2025. Dalam jurnal ini tuh memiliki kesamaan bahwa penelitian itu pembahasan topiknya itu merujuk pada representasi terjadinya kekerasan dan terdapat unsur diskriminasi ras serta penyajian penelitian yang dilaksanakan dengan penerapan metode penelitian secara semiotika. Untuk penelitian terdahulu lainnya, saya menggunakan contoh dari Andiwi dan juga kawan-kawan pada tahun 2025 dengan judul Representasi Rasisme dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Ini menjadi sebuah referensi lainnya karena terdapat persamaan yaitu pembahasan rasisme yang terjadi pada kelompok minoritas etnis dalam penggunaan metode berupa semiotika. Baik, untuk kesimpulannya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bentuk terjadinya kekerasan dalam kelompok minoritas dalam film Pengepungan di Bukit Duri, karena melalui eksternalisasi yaitu dari ekspresi prasangka, stereotip, dan ketakutan kolektif yang telah terjadi di hidup sebelumnya. Objektivasi itu adalah ketika kekerasan dan juga diskriminasi menjadi kenyataan sosial yang dianggap normal dan tidak terhindarkan, serta internalisasi itu adalah kelompok minoritas yang mulai menerima realitas sosial yang telah terobjektivasi. Penelitian ini didukung oleh metode semiotika John Fiske yang berbasis paradigma konstruktivisme. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan sebagai bahan referensi penelitian saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.